All good. Oke, semuanya udah siap? Siap! Woi, banyak konten buat netizen, banyak yang komplain. Woi, Banyak konten buat netizen, banyak yang komplain. Jangan demi konten semua jadi cemen, karena ingin viral jadi netizen nakal. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Bung Eca, Bung Yosi. geng Neti. Neti. Netizen memang harus begitu. Betul, ya. betul. Yang agak-agak lemes-lemes gimana gitu, tapi mulutnya tajam. Nah, itu dia. Iya. Makanya kan semuanya serba misterius, karena netizen memang misterius. Ya, betul. Setuju. Tapi setuju. ada yang lebih gawat daripada sekedar kemisteriusan netizen. Apa itu, Yos? Ini ada sebuah kekuatan yang kalau saya amati. Oh my God. Tolong, musiknya agak serem nah ini ya. Oh, Jangan berlebihan, tunggu dulu. Kecepatan reaksinya. aku udah gak sabar lagi. Oh, iya. Ini ada sebuah kekuatan yang kalau saya amati ini berkembang dengan cepat dan pesat. Bahkan lebih cepat daripada pasangan capres-cawapres manapun. Serius? Waduh. Ini apaan? Maksudnya ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka ini ada kritis, peduli akan mental health dan apa saja tingkahnya selalu bisa jadi trending di mana-mana. Serius ini? Wih, ini serius. Ada yang kayak gini ya? Hmm. Ada. Oke, kalau gitu Lo nggak tahu ya? nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Daripada buta, mendingan kita buka data. Oh, iya bagus. Ya. Buka datanya. Cuman singkatan aja gitu ya. Iya. Pemilu 2024 ya, pemilih pemula masih perlu diarahkan. Ya. Ya. Nah, Pemilih gimana, geng Neti gimana? Enggak mah. Maksudnya tuh diarahkannya gimana? Memang kan pada dasarnya nanti gitu ya, untuk tempat pencoblosan itu kan harus ada tanda panahnya kan, coblos di sini gitu. Iya. Lebih kayak gitu kali ya ngarahinnya ya. Betul, karena mungkin pertanyaannya adalah siapakah pemilih pemula itu? Oh iya benar. Cuman kan menuju ke sana. Gitu Biar misterius ya. Iya, benar. Menuju ke sana. Saya mengerti. Bung Eca, saya mengerti maksud Anda. Kita kan udah lama, Yos. Kita udah lama di studio ini. Ya, dari pagi. Oke. Tapi iya. Iya. Tapi ya kira-kira ini siapa? Maksudnya ini pemilih pemula atau pemilih muda itu siapa sih? Jadi yang saya maksudkan dengan pemilih pemula ini, geng Neti belum pada tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ini namanya Gen Z. Gen Z adalah angkatan generasi yang kelahirannya tuh dari 1997 sampai dengan 2012. Ada yang bilang 2010. Oh my god, itu aku banget. Kenapa mesti langsung ngaku? Sumpah pas banget, aku tuh yang dari 97 gitu tau gak sih kayaknya. tapi emang maksudnya gini, emang kenapa sih kalau misalnya mereka itu disebut kelompok yang bertumbuh kuat gitu ya, lebih kuat daripada pasangan capres-cawapres ini, maksudnya apa? Saya bicara data di sini, Ca. Oke. Kita kalau bicara tuh harus ada datanya. Kita ya. bukan hoax di sini. Bukan. Iya. Karena total daftar pemilih tetap atau disingkat DPT 2024 yang berjumlah itu sekitar, bentar ya, saya hafal, 204.807.222 orang. Sebentar. Boleh diulang lagi tapi itu ditutup. Jangan. Pura-puranya nggak ada bocoran. Gak bisa, iya. Dan ternyata 56%-nya yang yaitu adalah dengan jumlah 113.622.550 orang adalah didominasi oleh Gen Z dan milenial. Gila. Gokil. Emang
emang iya ya, gitu ya? Iya gitu. Gokil. Enggak, tapi bentar. Ini katanya, ya kan katanya nih, ya Gen Z ini kan seperti ini nih. Ada nih. Apa nih? Ini nih kita lihat nih di belakang. Oke. Ini katanya. Ini yang ngomong siapa? Ngomongin Gen Z nih, lagi-lagi ada stigma Gen Z tuh nggak peduli sama urusan itu. Gen Z yang ngurusin dirinya sendiri, ngurusin bestinya, ngurusin pacarnya. Kalau yang nggak jomblo, tapi ini muka-mukanya jomblo semua sini. Yang jomblo angkat tangan. Tuh kan bener banyak yang jomblo. Nah stigmanya gitu. Kalau Gen Z tuh nggak peduli pada isu-isu itu. Itu betul atau itu sesuatu yang salah? Salah apa betul? Jadi pembuktiannya harus mayoritas, bukan mendengarkan orang yang sok-sok mewakili Gen Z padahal enggak. Setuju nggak? Hari ini kita akan membuktikan bahwa Gen Z mulai hari ini peduli dengan isu-isu publik. Contohnya, Pandawara, bagaimana dia turun tangan membersihkan dan mengurai sampah. Orang mungkin melihat, ngapain sih bersih-bersih sungai, ngapain sih terjun di sana? Tapi lihat, bagaimana dampaknya dia bisa mendatangkan ribuan orang untuk membersihkan pantai terkotor di Indonesia. Itu baru satu kelompok. Bagaimana kalau hari ini Gen Z sadar dan peka bahwa hari ini kita tidak boleh diam dan membiarkan orang lain menghancurkan masa depan kita sendiri. Ternyata Gen Z itu peduli. Iya makanya harus nanyanya sama Gen Z. Iya, Jangan iya. orang yang ngaku-ngaku Gen Z tapi tidak mewakili Gen Z. Betul. Betul kan? Ya kalau misalnya nanya sama aku sih tuh. valid. Apa? Aku kan Gen Z. Valid banget sumpah, valid. Valid harja. Iya. Itu valid. Oh iya, iya. Itu valid. Kalau menurut saya Ya. ini pasti masih banyak lagi data atau input yang Ya. mendukung pendapat tuh. Coba kita lihat ya. Oke. Kita lihat nih. Komennya. Nah, ini dia nih. Gen Z sebenarnya melek sama isu politik dan sebagainya. Cuman emang kelihatannya aja nggak mau ribet. Biar nggak diseret sana sini. Hehe. Hehe, ya maaf. Itu ketawa, hehe. Maaf. Hehe. Maaf. Tuh. Hehe, gitu. Ada lagi ya? Ada Ada lagi lagi, ya? ada. Selain ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia nih. 90% Gen Z kebanyakan main TikTok. Itu. Bener nggak nih? Salah. Yang bener berapa? Apa lagi? 99%. Mulai tambahin. Mulai tambahin. Ah, bukannya Gen Z tukang ghosting. ghosting. Gen Z tukang ghosting. Aduh. Kita jangan cuma ngeliat dari komen doang, harus tahu faktanya kayak gimana. Ngeliat komen mah, aduh. Berantem deh. Fakta apa lagi? Nah, tuh. Benar. Kalau netizen tuh cepet banget. mental health-nya dia kali. Nah, tuh. Healing doang itu Gen Z. Iya. Mental health. Healing. Waduh, ini gimana nih, Yos? Oke, tenang. Oke, tenang. Saya tahu banyak sekali pertanyaan ya, Ya. dari kalian dan dari kita juga sebenarnya. Oke. Betul. Tapi kita akan bahas lebih lengkap lagi soal Gen Z, bukan sekarang, setelah yang pesan-pesan berikut ini. Demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Boy. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Dapat dari mana nih tukang pukul-pukul nih? Ben. Itu Ben. Ben Enak dong juga. gitu. Enak bawaannya Enak ya, beatnya Iya. juga asik ya. Bener. Deng gitu. Emang Asik, deng-deng asik. ya kalau ditulis ya? Bum. Oke, Oh, iya, bener. nggak usah Kita- dibahas. kita nggak usah bahas itu. Kita mau ngebahas Gen Z. Gen Z. Gen Z ya. Ya, seperti yang tadi. tukang kerupuk. Apa? Generasi Gen Z itu. Oh, Gen Z. Iya. Betul. Oke. Kita mau bahas Gen Z dulu. Ada berita tentang Gen Z. Ya. Coba kita lihat beritanya seperti apa. Nih.
Tuh. Karakteristik Gen Z, kelebihan dan perbedaannya dengan milenial. Nah, Berarti kan ada kelebihan, ada perbedaan. Ada perbedaannya ya? milenial. Ya, Karakteristiknya ya. berbeda gitu. Ya. Kalau nggak salah tuh kalau Gen Z itu digital native. Ya Digital kalau native. digital native. Kalau milenial itu digital imigran namanya. Karena dia mengalami dari analog ke digital. Gitu. gitu. Jadi milenial itu lebih tua ya. Iya, lumayan informatif kan? Ya, Oke, betul. sampai jumpa. Betul. Jangan dong. Masa saya sendirian. Berita berikutnya, Iya. berita Nggak, berikutnya. tapi benar juga. Karena kan sebenarnya setiap generasi itu kan ada plus minusnya kan. Benar. Gitu. Nah Betul, ini betul. seperti komen-komen yang Komentar. ada. Oke, kita Ya, lihat coba komentar. kita lihat. Apa komentar netizen? Tuh. Silakan. Gen Z adalah agen perubahan, harus peduli permasalahan sekitar dan masa depan peradaban. Gokil. Gimana? Gimana tuh? Hah? Benar. Berat ya? Emang boleh peduli itu? Emang boleh seberat itu? Waduh. Iya. Emang boleh seberat itu? Gue Bagus curiga lagi. ini Gen Z nih pasti nih ya. Baperan soalnya. Iya, Gen Z itu strawberry generation, baperan loh. Oh iya ya, Iya. baperan juga. Iya, Nggak tapi bisa, nggak bisa dikasih yang sedikit tugas yang berat gitu, Nah. pasti langsung nggak aku kayaknya Itu pasti toksik tuh yang ngasih gua. Yang lain sekitar ya. Tapi gini ya, ini mereka ini yang akan meramaikan tepatnya Meramaikan, pesta demokrasi. Sebentar Yes. lagi kita pesta demokrasi. betul. Jangan sampai aja mereka ini banyak yang golput. Nanti nggak seru dong pemilu nanti kalau sampai banyak yang golput. Setuju nggak? Benar, setuju. Nah ini kan kayak ini ada berita nih tentang Gen Z, pemilih pemula ini dan golput. Coba Oke. kita lihat nih. Coba kita lihat. Nah ini dia nih. Pemilih pemula jangan golput, pemilih muda jadi penentu. Wah. Yakin mau golput. Tuh, bener kan? Iya kan? Gimana netizen? Bener dong, bener. Tahu apa begini aja? Ngapain Oh, golput? tahu gini-gini Suara aja. kita tuh Paling gini bermanfaat. Ngapain sih ikut-ikut? Ngapain Emang sih bakal berubah ya? Emang kalau siapa presidennya kita bakal berubah? Itu bermanfaat. Oh, satu suara tuh iya, benar. bermanfaat buat pemimpin masa Kita depan. makin gini aja kan. Oke. Tahan. Tahan. Neti, geng Neti, please. Jangan kasih kita seberat ini dong. Aduh. Iya, kita belum siap. Kita tidak bisa menyaring siapa yang ngomong. Ya, oke. Ganti siapa lagi yang mau nerusin kita di masa depan? Oke, nah ini. Nggak mungkin Ini. dong. Ini lumayan beda dari tadi ya. Betul. Jawaban-jawabannya Iya, dia. Ya. iya. Oke. Ini coba kita ini siapa sih sebenarnya coba sini? Coba tolong ke depan nih. Neti yang satu ini agak berbeda dari tadi memberikan komentarnya. Nih, ini coba ayo ngaku. Aduh, lu siapa? Ngaku nih. Jangan galak-galak, Oh, jangan galak-galak. Nggak Nggak boleh. Nggak boleh, Oke, benar. coba dibuka dulu. Oke, saya buka ya. Buka. Ya. Terus kasih Kacamata tahu harganya dulu. berapa. Lo nggak usah. Harga, oh. Nggak perlu. Oke, Nggak usah. Saya langsung ke bawah. Gen Z. Ini resmi Gen Z. Kenapa? Gen Z. Karena saya kenal Derry. Derry ini adalah finalis juara 2 tepatnya Ya. dari lomba debat nasional antar SMA atau setara di TVRI kemarin. Kabar. Gila. Gimana rasanya jadi juara 2? Kalah ya, sedikit kalah. sih, kalah. Dengar-dengar beda 5 poin sih. Adanya 5 poin aja ya? Iya, 5 poin. Aduh, ya ampun. Enggak, tapi gini, Derry ngelihat ini kan berbagai macam komen, berita, terus abis itu apalagi tuh negatif, hal-hal negatif banyak banget yang dikeluarkan sama Gen Z kan, skeptis lah gitu. Iya, kalau Menurut Derry Derry- sendiri gimana? Karena Yes. ada juga sih yang positif. Betul, seperti tadi kita dengar kan jawabannya Derry, oh beda nih dari yang lain-lainnya Iya. gitu. Oke. Kalau sekarang aku berdiri di tengah-tengah aja deh, karena Iya, kalau- memang kamu di tengah? Iya, di tengah benar. Memang kamu di tengah. Maksudnya tuh kita ngelihat nih 50 tuh emang bener mungkin ada Gen Z yang skeptis tadi yang nggak peduli sama tentang pemilu di tahun 2024 nantinya. Oke. Tapi kita nggak bisa ngeliat yang negatif-negatifnya aja. Kita harus ngeliat yang positif. Banyak kok anak-anak Gen Z yang mereka udah mulai tahu siapa pemimpinnya yang nanti akan dipilih gitu. Mereka udah paham mengenai politik di negara kita gitu. Jadi gimana caranya tugas orang-orang yang udah paham mengajak orang-orang yang masih mungkin skeptis dan apatis terhadap politik itu gimana cara tugas kita bersama-sama. Gitu. Itu berarti pendapat kamu berdasarkan pengamatan kamu sama teman-teman kamu. Iya betul. Oh.
keren ya. Karena menurut gue juga mesti gini nih, harus ada dari teman-teman dari Gen Z juga Iya, yang betul. menyemangati teman-teman Gen Z lain ya untuk melakukan sesuatu yang positif. Bener. Gitu. Karena anak Gen Z sekarang tuh FOMO, dia mau ikut-ikutan. Kenapa kita nggak buat hal-hal yang FOMO itu menjadi hal yang positif? Ikut-ikutan ke arah yang baik gitu. Ah. Jangan di negatif yang mulu. FOMO bisa menjadi sesuatu yang positif kalau itu adalah ikut-ikutan hal yang positif gitu ya. Betul sekali, Betul. benar. Tapi ini tambahan aja, FOMO itu artinya fear of missing out ya. Iya, Maksudnya iya. iya. Karena mungkin aja ada teman-teman yang nggak ngerti FOMO itu habis. Ah iya benar benar. Iya, Iya, benar, betul. benar. Harus Iya, di Betul. breakdown istilahnya, singkatannya. Breakdown. Breakdown. Joget dong. Breakdown. Break it Breakdance. down. Breakdance. Maaf sekali lagi, terima kasih udah diselamatkan. Oke, pemilih pemula alias Gen Z akan menjadi penentu pesta demokrasi 2024 nanti. Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan sama Gen Z di pesta demokrasi? Yes. Kita bahas selengkapnya bukan sekarang, tapi setelah yang berikut ini. Kan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Yes. Ini tadi semakin seru pembicaraan kita soal Gen Z. Semakin panas. Semakin dingin sih tetap ya. Iya, Hati-hati, iya. hati-hati. Jangan di refill dong kalau kita Oh, iya, di iya. studio dingin kan Hati maksudnya hati. Iya, hati panas ya. pembicaraannya, suasananya, betul. Makanya kita makin pingin mengenal Ya. apa itu Gen Z. Kita mau Yes. buka data lagi soal Gen Z dan pemilu. Yes. Kita lihat sama-sama. Ini Ya. dia. Survei Litbang Kompas. Ya. Bilang apa itu? Pemilih Gen Z cenderung tak ingin golput di pemilu 2024. Ini surveinya. Gimana tuh? Kalau nggak salah nih survei gimana? Oh. Betul, ini betul. Karena kan kita kalau mau ngecek satu informasi itu valid atau tidak, kita Ya. harus lihat sumber informasinya dari mana. Betul. Kalau dari Litbang Kompas kayaknya sih bisa Cukup kredibel ya. cukup kredibel Iya, gitu betul, ya. Betul. Dari TVRI apalagi. Betul. Paling dipercaya. Saya tidak mungkin setiap hari kalau misalnya tidak melihat TVRI Nah, karena itu sumber informasi Valid, saya. valid. Valid. Tadi itu beritanya juga kalau nggak salah itu dikatakan bahwa pemilih Gen Z itu yang menolak untuk golput itu sekitar 0,6% aja. berniat golput itu 0,6% Betul, saja. betul. Dibandingkan yang lain lebih banyak dari generasi yang lain. Itu intinya ya. Kalau kita baca angkanya pasti nggak sempet lah ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kebetulan ada Derry juga. Betul. Ya kan? Kita Gen Z. tanya-tanya Derry lagi. Betul. Nah, Setuju. sebenarnya sih kalau misalnya kalau kita pengen tahu, ya maksudnya gue juga udah tahu karena kan Gen Z ya. Cuman maksud gue kayak lebih valid aja gitu. Maksudnya kita Gen Z to Gen Z nih, Der. Oke, Ya siap. kan? Gen Z tuh Gen Z. Iya. Hal positif Gen Z itu apa aja sih? Hal positif Gen Z itu bisa dibilang mungkin dia lebih kreatif ya daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Setuju? Lebih Ya, terbuka pemikirannya. Banyak ide-ide yang muncul dari Gen Z tapi mungkin para senior itu belum bisa ngelakuin itu. Wow. Terus Gen Z tadi udah dibilang juga dia gampang mempengaruhi temen-temennya. Jadi gimana caranya kita bisa mempengaruhi ke hal yang baik supaya orang-orang tuh mau ikut ke hal positif tersebut. Betul. Itu Iya, simple lah iya. Gen Z tuh kayak gitu Kak. Kan Hal tadi positif. contoh awal tuh ada Pandawa itu tuh. Iya Ya, betul. Sepandau-pandaunya sampah Pandawa itu bisa bersih pandai. juga. Itu pandai. Pandai, beda. Sepandai-pandainya ya, jangan dicampur-campur Pandai, dong. beda. Contoh, tapi contoh maksudnya contoh. Tapi Betul. pertanyaan saya ini, Ya. gimana caranya ajak Gen Z ikut pemilu? Caranya pertama mungkin dari aku
termasuk orang yang sudah tahu mau memilih siapa. Oke. Kita bisa ajak teman-teman kita bukan milih yang sama ya, beda. Ya. Maksudnya milih untuk ikutan berkontribusi Kontribusi, di ya. antara 3 capres yang udah ada nih. Kita menyadarkan mereka kalau misalnya suara mereka tuh bermanfaat dan berguna untuk di masa depan sebagai mereka yang 3 calon ini sebagai calon pemimpin. Terus kita juga bisa yang namanya mengkritik salah satu media massa mungkin yang sering memberikan hal-hal negatif, hoax gitu. Cuman memberikan bumbu terus habis itu nggak tanggung jawab kalau sebenarnya itu nggak benar gitu. Oke. Jadi kita harus membenahi juga dari segi media massanya supaya Gen Z ini nggak merasa dipanas-panasin gitu. Supaya bumbu-bumbu yang nggak benar tuh nggak muncul gitu. Jadi Betul. harus diperbaiki dulu dari sistem media massa. Sebenarnya untuk mempermudah pekerjaannya diri juga untuk ngajakin teman-teman ya tinggal nonton TVRI lihat Betul. demi konten. Iya ini. Iya kan? Nonton sekarang ini salah benar. satunya. Betul. Betul. Supaya mau memilih di tahun depan. Nah, Iya, kayak iya, gitu. iya, Benar, iya, benar. Banyak cara kreatif untuk mengajak sebenarnya Betul, ya. betul. Apalagi kalau Gen Z. Generasi yang sudah siap mengikuti pemilu nih. Wis. Ini, Bung, boleh juga nih komentarnya. Iya, boleh Sini, juga Bung, nih. Bung. Coba sini. Bergabung lah sini, Bung. Gimana tadi Bung komentarnya? Iya. Ini yang diharapkan kayak gini Gen Z. Gen Z yang kayak gini ya Bung ya. Amin. Benar. Ini kita jadi penasaran nih sebenarnya kita tuh host dan co-host kan ya. Betul. Oh gitu. Kok mereka lebih pinter? Mereka kan. Kesini dulu. Emang udah kenal aku. Belum, nah ini makanya. Kenalan dulu, Bung. Makanya Siapa, Bung? coba tolong di reveal dulu ini. Reveal satu-satu. Karena netizen itu serba misterius. Oke. Betul. Hanya di sini kita akan menguak takbir dari netizen yang misterius. Berat bahasanya ini. Berat. Oke ya. Siap. Ada Kak Ronald ya, luar biasa. Bung Ronald Michael ini adalah tenaga ahli dari Bawaslu. Betul, Ya. betul. Selamat datang di Thank Demi you. Konten. Terima kasih loh. Selamat datang, Pak. Anak muda hebat ini. Wis, gila. Terima kasih Pak. Anak Selamat muda. datang. Siap. Bukan ya? Berdua. Bukan anak muda hebat. Kenapa? Kalau ini generasi apa? Gen Z juga. Ini Ginjet mungkin ya. Genset. waduh, gila. Tapi untuk sebelum kita mengetahui generasi apa dari Bung Ronald ini ya. Ya, komen dari netizen seperti apa? Ini dia. Nah, Ingat silakan ya, gitu. Pemilih Gen Z dan Gen Milenial pada pemilu 2024 ada 56,5% dari total pemilih. Kalau mau menarik suara Gen Z dan Milenial, berhentilah berantem antara pendukung paslon karena Gen Z dan Milenial maunya cool-cool aja. Cocok. Ya kan? Mereka nggak gubris perkelahian seperti yang ditunjukkan sekarang. Bener nggak nih? Bener. Gimana, Bang? Hah? Ada lagi? Apa lagi nih? ada lagi. Coba kita lihat komentarnya. Tuh, Pemilu kali ini kayaknya bakal seru banget. Soalnya Gen Z ikut andil. iya. Oh, biasa aja. Skeptis banget emang netizen di belakang kita. Persoalannya andilnya positif atau negatif? Nah, itu dia tuh. Kalau dari kalimatnya ya, seolah-olah menanggapi soal Gen Z pasti ikut andil. Tapi keknya sendiri nulis bahwa dia tuh pasti Gen Z. Kata keknya. Der ya. Ini pasti Gen Z yang nulis ya. Bener kayaknya. Iya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi. Coba kita lihat. Nah, Sini kumpul. Gua mau mengkampanyekan supaya Gen Z golput pada pemilu Wow. kali ini. Lu bagian baca ya? Percuma karena emang elit politik nggak ada yang benar-benar peduli pada rakyat. Gimana? Ya, setuju? Jangan zuzon dong. Gila, masa gitu? Masa gitu? Jangan Iya, zuzon. ini aja suruh sini kumpulnya di mana aja nggak dikasih tahu. Di kolom komentar mungkin. Nah, kalau komentar, Kumpulnya di kolom komentar. nggak niat nyuruh ngumpul anak-anak nggak niat. Itu tadi yang nulis bukan Gen Z sih kalau dilihat sih. Belum tentu ya. belum tentu. Kok bisa bilang bukan Gen Z? Bisa, karena di medsos itu banyak akun-akun fake ya. Artinya banyak provokator yang nyebarin ya hoax kayak gitu, mengatasnamakan Gen Z. Karena tahu Gen Z itu sangat banyak masanya. Ya korban. Jadi takutnya kita itu jadi kebawa arus takutnya. Makanya kalau di medsos harus dilihat lagi, teliti. Ini benar atau bukan kayak gitu. Itulah pentingnya lebih dicerna lagi. Difilter ya. Oh, cocok. Iya, Benar itu. Benar.
Banyak penyebar hoax yang bertopengkan Gen Z gitu ya. Oh. Ini kalau saya bilang yang kayak gini, apalagi udah ada kata-kata sini-sini kumpul, ada dua kemungkinan. Satu memang karena IO ya, memang IO kan suka. Itu namanya bikin acara. Pak, itu namanya bikin acara dong. Yang kedua ini memang kadang-kadang provokator nih banyak nih. Oh iya, bukan provokator ya, provokator. Provokator yang katro gitu. Benar. Ini kan tipe-tipe ujaran kebencian. Iya. Yes. Masih ada nggak nih? Coba kita lihat, ada lagi nggak ujaran kebencian nih? Coba. Presentasi golput di pemilu 2024 kayaknya bakal meningkat drastis deh. Nah ini pesimis nih. Pesimis. Lagi. Kita lihat lagi yang lain. Coba yang lain. Nah, Wak, aku terkejoet. Bakalan golput dah. Cacat pemilu 2024 sudah dimulai. Baiklah. aduh. Baiklah, pakai ki. Gini, saya tidak masalah dia tulis komen itu. Tapi boleh yang bener nggak tulisnya? Kayak gimana? Wak, aku terkejoet itu apa? Tanda bacanya juga nggak ada. Maksudnya kalau terkejut apakah tanda seru? Bung Ronald, Derry, Ya. kita tuh punya ahli yang memang secara khusus kerjanya menerjemahkan Hal-hal yang terkejoet kayak gini ya? hal-hal yang terkejoet. Iya. Dengan caranya dia, kita jadi bisa mengerti maksudnya apa. Oke, saya akan panggilkan dulu ya. Oke. Orangnya ada di mana? Bukan. Bukan. Dia bukan paket. Coba. Mr. Amo is in the house. Silakan Amo. Asik. Keren. Asik. Itu dong. Ini dong. Netizen. Mesti gitu ya? Oh, enggak. Enggak dong. Kan biasa aja. Mau bantuin ya. Aduh, tunggu bentar. Boleh nggak ditutup aja? Nah, gitu. Coba diterjemahkan tadi, komen yang tadi, artinya apa? Oke, baik saya. Tapi Boleh kita lihat setelah lagi. yang satu ini jangan sekarang ya, pasti yang di rumah juga penasaran Oh apa iya. terjemahannya. Jadi setelah yang berikut ini kita akan dengarkan terjemahannya. Yes. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Baik. Ini kita lanjutkan saja gimana? Karena sudah ada penerjemah ujaran kebencian. Yes. Kita ucapkan terima kasih dan suruh kembali ke tempat saja ya. Belum mulai. Saya belum ada menyampaikan. Oh ya belum ya. Gitu. Oke kalau gitu kita tampilkan lagi komentar yang terakhir aja. Yang terakhir. Baik. Yang siwak itu. Iya, yang sangat wak ya. Heeh. Siwak. Oke. Nah ini. Nah, jadi Kita baca dulu. Wak, aku terkejoet, T-nya 4, bakalan golput dah, titik 2. Cacat pemilu 2024 sudah dimulai. Baik, Q, pakai Q lah. oke, baik. Itu apa tuh? Artinya apa? Sebenarnya gini, dari segi kesimpulan, menurut sebuah informasi yang tidak pernah saya baca, Tunggu bentar. Kalau belum pernah dibaca, kenapa dikasih tahu? oh iya, Ini dalam ini. Tapi dalam. oke. Ya. Coba silakan lanjutkan. jadi ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan dari seorang netizen yang mengatakan bahwa sesuatu sedang terjadi, bahwa hal yang negatif yang terjadi di beberapa pemilu lalu itu sedang terjadi. Hanya saja mungkin dia menggunakan bahasa yang salah. Saya coba terjemahkan dengan bahasa yang sedikit benar. Oke, Gitu. gimana tuh? Karena dia Gen Z, makanya dibilang work itu artinya sebenarnya what. What? Oh, wow. What gitu ya. Iya, gitu ya. tapi kan work. Nah gitu. Jadi work. itu sebenarnya bukan wak, Ya. tapi word. Word Gitu ya. gitu. Oke, Word oke, gitu. Nah, oke. maksudnya gitu. Aku terkejut. Ya, terkejut itu artinya
aku ada reaksi yang secara tiba-tiba muncul dari dalam diriku melihat sesuatu. Kemudian dia mengatakan bakalan golput dah. Ya. Maksudnya dia mengatakan bahwa selamat tinggal golput. Dadah. Baik. Bakalan golput. Baik maksudnya. Bukan. Maksudnya itu bakalan golput. Artinya akan banyak lagi nih yang golput kalau kayak gini nih. Seperti itu. Kemudian dia mengatakan disabilitas pemilu 2024 gitu ya. Gimana ya? Oh, cacat. Ya, cacat. Disabilitas. Bahasa halusnya. Sebisa mungkin kita tidak menggunakan kata cacat. Yes. Kita menghargai. Kita gunakan kata disabilitas. Jadi disabilitas pemilu 2024 dimulai. Baiklah. Baiklah gitu. Jadi itu harus sebenarnya harus ekspresinya gini. Baiklah. Ya, jadi harus baiklah gitu. Baiklah pakai kol-kola ya. Ya, baiklah. Iya. Karena sebenarnya seharusnya bahasa yang tepat itu adalah baiklah. Oh sambil Oke, mungkin banyak yang tercerahkan juga. Oh, ternyata arti sebenarnya pasti bukan itu ya. Tercerahkannya seperti itu. seperti tidak membantu sama sekali ya. Seperti tidak membantu. Ada faedahnya. Iya, ada bedanya. Betul, Pak. Tapi apapun itu gitu ya, maksudnya jangan sampai kita terbawa emosi ya dan akhirnya bereaksi hal-hal yang negatif cuman karena melihat komen-komen kayak gitu aja. Betul. Tampilan yang nggak jelas gitu. Tampilan yang nggak jelas. Saatnya sekarang mungkin kita mendapatkan sesuatu yang jelas. Betul. Nah, mumpung ada Bung Ronald di sini. Yes. Bagaimana kalau kita mengajukan beberapa pertanyaan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang jelas, apalagi soal pemilu. Betul. Ya. Pertanyaan yang pertama biar Dery yang akan kasih. Silakan. Kenapa nunjuk diri sendiri? Gini harusnya. Saya akan mengoper ke Dery. Kuis nih, Der. Bisa ya. Bisa. Jadi Pertanyaan dari Gen Z nih. dari Gen Z, Pak. Saya mungkin perwakilan dari Gen Z, Pak. Mungkin saya mau nanya nih, Pak. Mengapa penting sih, Pak, bagi pemilih, khususnya pemilih pemula, untuk memahami adanya rekam jejak dari partai politik sebelum kita menentukan mereka gitu, Pak? Menentukan pilihan ya. Iya, betul, Itu Pak. sangat penting. Kenapa? Karena ketika partai politik berkuasa atau para calon itu menjadi pemimpin, mereka yang akan ngedrive negara ini. Mereka yang akan menentukan arah kebijakan di semua bidang. Mau itu di bidang politik, pemerintahan, sosial, kesehatan, pendidikan. Maka penting. Penting ya, Pak? Dan itu akan sangat bersentuhan dengan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dari yang dalam perut sampai yang sudah siap kembali. Jadi kalau misalnya kita nggak ngeliat rekam jejak, nanti kita nggak tahu ya, takutnya milihnya yang taunya jelek ya, Kak, bener ya? Iya. Kalau milih yang jelek kan Iya. jadi nggak baik untuk masa depan ya, bener ya? Maka itu Gen Z harus kritis. Betul, Harus mau memberikan waktu, harus memberikan energi untuk fokus memilih dan memilah. Memilih yang terbaik dari yang terbaik. Tentunya kan semua ini terbaik. Tapi kita harus ambil yang paling terbaik. Ya kalau kayak kamu lah kalau cari pasangan. Oh iya, Udah betul. belum? Saya punya pertanyaan nih Bung Ronald ya. Berhubung tadi ditanya soal jejak dari Partai politik. Partai politik. Bagaimana dengan rekam jejak dari calonnya misalnya? Mana yang lebih jadi karena kadang-kadang orang bingung nih, mana yang lebih menentukan ya, partai politik apa rekam jejak dari calonnya nih? Dua-dua penting. Oke. Karena calon itu tidak mungkin hadir tanpa partai politik. Demikian juga partai politik tidak mungkin memiliki dalam tanda kutip kekuasaan tanpa calon atau aktor. Nah, dua ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka harus holistik, bro. Holistik ya? Iya, holistik. Tapi memang kalau misalnya calon pemimpin itu agak sedikit berpotensial untuk harus kita seriusi lebih dalam, lebih rigid, ya bro, lebih detail. Karena ya yang akan memegang komando pemerintahan, baik itu presiden, wakil presiden,
DPR misalnya nanti kepala-kepala daerah pun juga demikian. Gitu. Jadinya menarik ya, maksudnya kayak tadi kan kata-katanya Bang Ronald bahwa jangan sampai gitu ya partai politik ini dengan rekam jejak yang nggak oke, terus abis itu ngedrive para Gen Z ini ke hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan mau sampai di drive gitu. Nah ini menarik nih analoginya. Analogi nih sebenarnya, bicara analogi. Yes. Kemana nih maksudnya? Nah nih? kalau Bawaslu justru melihat lebih berkepentingan melihat masa depan ya Bawaslu. Jadi Gen Z bukan hanya terlibat dalam pemilihan saja, tapi bagaimana mempersiapkan diri juga sebagai aktor masa depan. Jadi sekali menyelam minum air. Jadi belajar ini bukan hanya untuk milih. Betul. Jadi Bawaslu saya punya tugas itu sangat mulia, bro. Jadi kita bukan hanya memberikan edukasi, menanamkan nilai-nilai, bukan hanya for election saja, pemilu dan pemilihan, tapi pasca pemilihan Bawaslu tetap ada untuk mempersiapkan generasi muda ini. Aku selesai, bro, kita semua selesai, mereka ganti kita. Iya, betul. Estafet ya. Gen Z ini dari yang banyak-banyak yang tadi Mas Yosi akan jadi presiden, ganti presiden yang sekarang. Betul. Setuju. Tapi ini hanya analogi yang berlaku kalau apa yang dikerjakan oleh Bawaslu tadi sambil menyelam minum air. Kalau belajar menyelam tidak berlaku kan? Kalau belajar menyelam minum air tenggelam. Betul sekali. Kembung ya. Tapi ada pertanyaan lagi. Nah, maksudnya kalau misalnya kita lihat nih peran dari Bawaslu nih, Bang, ya kan? Peran dari Bawaslu dalam memastikan partai politik ini memberikan informasi yang akurat gitu tentang rekam jejak mereka kepada Gen Z itu bagaimana? Kita Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap partai politik, para calon, juga di platform media sosial. Bawaslu sekarang sudah melangkah sangat maju luar biasa. Kita sudah MOU dengan TikTok yang tadi diomongin di depan tadi. Kita udah kolaborasi dengan Meta, Google, YouTube, semuanya kita kolaborasi. Semua platform media sosial ya, karena terutama yang utama-utama di Indonesia. Karena kita tahu Gen Z, milenial ada di situ. Betul. Kalau Bawaslu tidak adaptif, tidak masuk ke ruang itu, selesai sudah. Betul. Jadi mungkin biasa baca koran nggak? Udah enggak. Nah itu kan. Betul. Maka itu kita masuk ke situ. Nah dalam pengawasan itu kita buat program-program strategis ya. Termasuk kita punya kewenangan sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh undang-undang. Itu kita bisa kalau menjustifikasi, oh ini disinformasi. Kita beritahu ke platform di take down real time. Gitu. Sampai ada kolaborasinya sampai kayak gitu. Saya kirain kolaborasi tiba-tiba ntar kita ngelihat Bang Ronald jualan gitu di TikTok gitu. Beda. Udah kesana ya kolaborasinya ya. Iya benar. Tetep layar. Take out ranjang kuning. Beda. Ini menarik loh. Saya baru tahu berarti Bawaslu bisa take down juga ya? Bukan Bawaslu. Oke. Yang punya rumah itu kan platformnya. Ya. Tapi kita atas rekomendasi. Iya, kita melakukan pendekatan. Kita kan belajar dari pengalaman kan. Kayak 2019 tuh yang berseliweran kayak gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, jelas. Nah, kami sangat bersyukur karena platform sekarang udah terbuka dan mereka juga merasa peduli. Gini loh, simpelnya kenapa semua harus ambil tanggung jawab. Dan generasi muda juga harus ngambil tanggung jawab. Ini urusan pemilu dan pemilihan bukan hanya untuk masa depan, tetapi pasca electionnya jangan sampai ada gejolak sosial. Kalau terjadi gejolak sosial, mau cari duit di mana kan? Bisnis hancur, pendidikan hancur, ekonomi hancur. Ya sudahlah. Nggak ada yang mau ya. Ini nggak ada yang mau. Setelah pemilunya jadi kayak gitu ya. Ya tapi nggak ada yang mau mencegah rame-rame. Masalahnya itu. Sedangkan ini mau nggak nih pada nih? Iya kan? Mau nggak? Jangan julid doang. Sedangkan keberhasilan ini adalah kerja kolektif. Yes. Iya kan? Usaha kolektif. Ya kayak program ini. Betul. Pencegahan ini. Betul. Ini salah satu. Harapannya tentu saja kita pastinya kolaborasinya salah satunya dengan menggiatkan para netizen Indonesia nih. Ini kan walaupun netizen mereka juga ada merah putihnya loh. Jadi jangan cuman mewakili kepentingan diri sendiri atau kelompok atau golongannya, tetapi harus kepentingan bangsa di atas segalanya. Betul. Benar nggak? Setuju ya? Setuju. Oke. Setuju. Saya punya satu pertanyaan lagi nih buat Bung Ronald dan ini penting banget. Seperti yang Dery akan ungkapkan kepada Bung Ronald. Silakan.
Aduh, lempar lagi ya. Kira-kira Harus tukar pertanyaan banyak nih. Main lempar. Gak apa-apa. Saya memang suka menjebak orangnya ya. Kira-kira kan Bapak sekarang statusnya sebagai orang yang memegang kursi di Bawaslu ya, Pak. Kira-kira Enggak, meja, aku megang meja. iya, Ya, oke. tenaga ahli meja. Oke. Siap. Kadang-kadang meja, Masuk. memang kadang-kadang meja, kadang-kadang kursi, kadang-kadang pintu. Kita bisa jelasin semuanya nih. Bisa Kalau lagi kita. makan siang pegang piring. Iya, pegang piring. Bisa Betul. piring. Betul. Malam megang selimut. Lanjut terus nih. Gimana pertanyaannya? Kira-kira Bapak melihat bahwasannya Bawaslu tuh udah kayak gimana sih Pak persiapannya di pemilu 2024 tahun depan? Bawaslu sangat siap. Bahkan kami saking siapnya kayak kamu nggak sempat megang selimut. Oh iya. Iya. Jadi iya, Bro. Jadi kerja kita itu sudah sangat karena cakupannya seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Kan ada pengawasan luar negeri juga. Betul. Maka Bawaslu ini lagi benar-benar sibuk yang sangat-sangat sibuk. Begitu. Untuk mempersiapkan itu. Karena tugas kita bukan kan orang yang mikir Bawaslu tuh hanya ngawas-ngawasin pada saat pemilu dan pemilihan saja. Ternyata tugas kita itu ada pencegahan juga di situ. Ya. Pencegahan, terus kemudian pengawasan tahapan, terus kemudian ada itu namanya penindakan. Jadi di Bawaslu itu ada namanya sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu. Iya, Gakumdu. Gakumdu. Iya. Itu kayak aliran bela diri tuh. Jadi ada ini, ada polisi, jaksa, dan Bawaslu. Oke. Jadi Bawaslu itu bisa menindak dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Jadi kalau misalnya apa namanya kan baru pertama besok nih. Iya. Terus kan cuman harus memilih hanya satu kali saja. betul. Terus ada yang nawarin nih, Der kamu udah milih, udah nih ada apa Lagi gitu ya. pemberitahuan orang lain nih duit, kamu milih lagi nggak apa-apa kok. Itu kalau kedapatan bisa kena sanksi pidana. Kalau nggak ketahuan tapi buat saya uangnya Pak. Dosa. Bentar saya katapel dulu dari sini lagi dia nih. Pasti ketahuan, Der, pasti ketahuan. Iya. Terus yang paling penting kita ngelakuin pencegahan itu pencegahan yang berdampak ke semua lini. Contoh, kita gencar menolak politik uang. Kita campaign dengan berbagai macam cara. Itu sebenarnya bukan untuk pemilu dan pemilihan saja. Tetapi campaign itu bisa berdampak juga terhadap semangat pencegahan anti korupsi. Karena kalau demokrasi kita bersih, tata kelola pemerintahan pasti bersih. Betul, setuju. Kalau proses berdemokrasi kita ini transaksional, wah selesai itu bos. Betul. Ya. Modal politiknya gede, waktu duduk kembaliin modal politiknya lagi. plus keuntungan. Betul. Jangan mau rugi. Waduh, ini seru banget ya, seru banget. Oke, ya. Ini banyak sekali informasinya sudah di Bung Ronald. Yes. Sekarang kita juga punya informasi bagaimana pendapat Gen Z soal keterlibatan mereka dalam pemilu. Kita lihat videonya. Nama saya Walita Agustina Napito dari SMA Negeri 4. Mau dong, kita nggak boleh golput. Karena aku udah 17 tahun. Tahun depan milih, cuman belum tahu mau milih siapa. Soalnya belum searching lagi capres sama cawapresnya gimana. Perkenalkan, nama aku Eka Kristian Tumeang dari SMA 4 Kota Tangerang Selatan. Dalam pesta demokrasi yang akan datang, mungkin aku akan ikut milih di pemilihan nanti. Dan juga mungkin akan mengajak teman-teman sekitar aku buat ngajak milih juga. Kalaupun emang ada yang menolak, itu pun saya gak terlalu maksa karena ya saya pribadi emang mau milih gitu aja sih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tabita Alfaina. Aku dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Pilih dong, karena kayak suket suara itu penting buat masa depan Indonesia nanti. Mungkin lihat nanti pas sebelum masa-masa pemilihan kan pasti bakal ada kampanye-kampanye. Lihat dari situ sih pasti. Ternyata banyak ya Gen Z pun juga yang masih melihat bahwa ada harapan, ada hal yang positif dari pemilu 2024 nanti. Setuju sekali. Mungkin sedikit pesan buat para Gen Z dan juga masyarakat khususnya untuk pemilu kali ini dari Bung Ronald apa, dari Dery apa?
Derry pasti ke Gen Z-nya dong. Ya, ya. Oke. Kalau dari saya pribadi, terima kasih banyak untuk teman-teman tadi yang tampilin videonya. Mereka mau memilih, setidaknya kita tahu Gen Z itu ada orang yang memberikan suaranya di masa depan. Untuk mereka yang sudah tahu pilihannya, silakan ditetapkan, dimantapkan. Jangan sampai berubah hanya karena provokator orang-orang saja. Ngikut-ngikut aja, padahal udah tahu tujuannya A, tapi karena dipengaruhi sama uang mungkin contohnya, jadi pilih yang B. Jangan sampai kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman Gen Z yang lainnya yang belum tahu mau milih siapa, sebisa mungkin kalian tentukan pilihan kalian. Kalian mencoba buka mata kalian, mencoba membuka hati juga untuk melihat bahwasanya politik tuh nggak seburuk yang kalian lihat. Sebenarnya ada hal-hal yang baik juga. Ya. Oke, Bung Ronald ada? Untuk Gen Z dan seluruh rakyat Indonesia, kita harus bijak menyalurkan hak demokrasi kita, baik sebagai pemilih atau sebagai tim sukses, peserta, dan kemudian ada juga penyelenggara seperti kami. Nah, untuk masyarakat pemilih, jangan mudah terprovokasi dengan semua informasi, baik yang di media sosial atau yang konvensional. Karena biasanya yang di media sosial itu ada perwujudannya itu konvensional. Nah, itu biasanya udah nggak valid. Nah, maka perlu validasi informasi dari sumber terpercaya. Dan yang berikut, Bawaslu itu membuka diri kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber informasi terpercaya yang diberikan oleh negara, sehingga apapun itu silakan dikonfirmasi ke Bawaslu untuk dapat kami klarifikasi ini benar atau tidak. Karena informasi yang tidak sesuai atau tidak benar itu berpotensi untuk memecah belah, membuat resah. Jadi kami dari Bawaslu mengharapkan seluruh lapisan masyarakat kita bijak, kita cerdas sebagai pemilih, kita dewasa, dan jangan membawa segmentasi pilihan itu kepada perasaan. Nah, gitu. Dari kita gimana nih, Ca? Wakilin saja. Oke, Gen Z itu bukan boneka yang bisa disetir buzzer ya. Betul. Nah, mereka juga berhak punya suara. Yes. Ya kan? Sama seperti kayak lagu yang akan dibawakan ini. Tapi sebelum itu, terima kasih banyak semuanya sudah nonton demi konten ya. Terima kasih buat semua yang ada di sini juga. Geng Neti, Derry thank you, Bung Ronald thank you. Terima kasih Bung Ronald. Sampai berjumpa di Demi Konten yang berikutnya. Oke, bye-bye.